Ya, ternyata Maria Segaf, Apa hasil tuh? buruk yang ditampilkan oleh sepak bola Indonesia di ajang SEA Games 2025 kemarin menambah lowongan kerjaan yang dicari oleh PSSI. Siapa tuh? Pelatih Oke. senior, pelatih timnas U23, manajer timnas juga mengundurkan diri. Kemudian bagaimana PR dari PSSI ke depannya, apalagi ini udah mau akhir tahun, katanya informasinya setiap akhir tahun ini PSSI ini suka memberikan kado Natal. Kado Buat Natalnya apa? seluruh supporter sepak bola. Berupa? Penunjukan Patrick Kluivert Desember. Oke. Penunjukan Sintayong Desember juga. Benar. Nah, ini kado apa nih? Desember juga nih, Nah, 2025. tapi kalau misalnya pecinta bola ya, masyarakat sih nggak mau drama intinya. Oke. Yang penting betul nggak bahwa penggantian ini akan berdampak positif terhadap prestasi PSSI. Itu yang kita harapkan, Itu dia. Coba ya. kita bahas langsung ya bersama dengan Waketum PSSI sudah tersambung bersama kami. Ada Pak Zainuddin Amali. Pak Amali, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Amali. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini dia nih daripada kita yang bergunjing ya Pak Amali ya. Coba kita mohon pencerahan nih. Betul tidak ini dalam waktu dekat akan ada pergantian? Ataupun Pelatih. pengumuman ya, bisa dibilang ya. Ya, saya perlu kasih background-nya ya. Jadi dalam ketentuan statuta bahwa penentuan pelatih tim nasional itu diputuskan melalui rapat ESCO. Ya. Betul. Nah, kita sudah melakukan 2 kali. Yang pertama dengan mereka yang ditugaskan untuk mewawancarai beberapa orang, kan lebih dari 1 ya. Baik. Dan kemudian rapat dengan BTN itu dipimpin oleh Pak Marji, semua kita diskusi, semua kita menyampaikan. Nah, yang kedua langsung dipimpin oleh Ketua Umum, ya Pak Erick Thohir. Jadi secara prosedural dan mekanisme ini benar dilalui dengan benar sesuai dengan statuta PSSI dan kemudian juga rapatnya quorum. Sebab ini kan yang jadi cerita kemarin-kemarin kan. Nah, ini saya mau sampaikan kepada publik bahwa ini prosesnya benar, mekanismenya benar. Nah, dari pengalaman yang beberapa kali kita mengganti pelatih, maka kami tentu harus hati-hati. Hati-hati betul, karena pasti publik mengharapkan pelatih yang diputuskan oleh ESCO PSSI itu adalah benar-benar bisa mengembalikan lagi situasi sepak bola Indonesia ke saat-saat sebelumnya. Sebelum kita di Piala Dunia, U23 dan SEA Games kemarin ya. Tentu itu sangat mengecewakan kita semua dan termasuk kami di PSSI juga ya. Tidak ada yang ingin hasilnya buruk seperti itu, tapi ya sudah, itu sudah terjadi, kita evaluasi semuanya sehingga Pak Erick, Pak Ketua Umum menyerahkan kepada ESCO, beliau tanpa intervensi sekalipun, beliau hanya memimpin saja rapat yang kedua, tetapi kami sudah matangkan di rapat yang pertama. Nah, di rapat itu yang kita berikan adalah kriteria-kriteria sesuai dengan kebutuhan yang ada selama ini. Kan terakhir itu tinggal ada 2 orang kan, Giovanni Van Bronckhorst dan John Hartman. Nah, siapa yang paling bisa memenuhi apa yang dibahas di rapat ESCO, tentu itu menjadi pilihan utama kita. Tetapi juga belum tentu, karena kan ini harus ada negosiasi, harus ada pembicaraan-pembicaraan. Nah, itu tahapan-tahapan yang kita lalui. Kalau sudah final, tentu akan tekan kontrak. Tekan kontrak, baru nanti Ketua Umum akan mengumumkan. Itu kira-kira proses yang kita lalui dan ya memenuhi governance-nya lah, sesuai dengan statuta PSSI. Ya. Baik, Pak Amali, walaupun memang saat ini begitu santer bahwa nama John Hartman juga bisa dibilang hampir 90% menjadi pelatih dari Timnas Indonesia yang akan di masa mendatang begitu. Lalu kemudian bagaimana kemudian hasil negosiasi antara PSSI dan juga John untuk kesepakatan ini, Pak Amali?
Iya, dengan beberapa kriteria yang diberikan oleh Esko pada saat rapat Esko, Ya, itu Pak Marji sebagai Ketua BTN tentu dibantu oleh Direktur Teknik ya, Alex, itu sedang melakukan tugasnya. Mudah-mudahan akan final, sebab eh, kita kenapa tidak berani buru-buru mengumumkan siapa di antara dua orang itu, karena bisa jadi kalau kita sudah ini kemudian yang bersangkutan akhirnya tidak cocok dan menolak, itu loh, oke. menolak. Nah, dengan beberapa catatan. Yang pertama adalah yang kita minta dia harus lebih banyak waktunya di Indonesia. Itu kita perlu. Kemudian hal lain adalah ada transfer of knowledge kepada pelatih-pelatih Iya. kita. Catatan harus banyak dia merekrut asisten pelatih dari kita. Itu kan kita Indonesia. tidak mau terus-terusan seperti ini. Nah, itu kemudian komunikasi dengan klub. Nah, di antara dua ini siapa yang mau? Karena itu juga jadi problem kan dengan pelatih-pelatih klub, terutama yang ada pemain timnasnya di klub itu. Nah, ini yang sedang. Mudah-mudahan segera bisa selesai negosiasinya dan Pak Ketua Umum Pak Erik akan segera mengumumkan itu. Jadi tahapannya sekarang di tahap itu, karena kalau belum ada hitam di atas putih atau yang bersangkutan belum berkenan untuk diumumkan, tentu kita tidak bisa, kita harus jaga ininya dia juga kan ya. Betul. Itu ya yang sekarang, tetapi dari apa yang sudah disampaikan itu kita ada keinginan dia punya pengalaman melatih tim nasional dan lain sebagainya sebagainya. Dan mudah-mudahan ini segera dituntaskan oleh Pak Marji dan kawan-kawan, dan nanti Ketua Umum akan mengumumkan secara resmi ke publik. Oke, nampaknya hati-hati sekali kalau Pak Amali sampaikan ya, tapi yang kita dengar dari para elit PSSI justru sudah santer nih, nama Herman juga kemudian akan menggantikan posisi ini. Tapi lagi-lagi Pak, kalau kita lihat sebelum-sebelumnya kan kita ingat Clifford dan yang lain-lain begitu ya, mereka kan membawa tim sendiri. Ini bahkan digadang-gadang oleh PSSI sebelumnya bahwa ini memang untuk membuktikan bahwa akan membawa nama baik PSSI lebih baik lagi karena timnya betul-betul full. Pelatih cukup nyaman bisa mengolah para pemain begitu ya, dengan tim yang sudah ibaratnya sudah satu visi dengan mereka begitu. Ini nampaknya berbeda ya dengan apa yang akan dilakukan kepada pelatih PSSI ke depan, Pak Amali. Iya, saya benar itu Maria. Saya hati-hati karena memang kalau kita sudah gembar-gembor si A atau si B, tiba-tiba dia nggak setuju dengan apa yang kita persyaratkan, kan repot buat kita semua. Itulah sebabnya saya sampaikan ini belum final, tetapi persyaratan-persyaratan termasuk yang Maria sampaikan tadi itu, kita mau dia ada transfer of knowledge tentang kepelatihan, sehingga dia harus bisa mengikut sertakan para pelatih dalam negeri untuk menjadi bagian, tidak hanya satu. Dia boleh bawa orang-orang yang dipercaya, tetapi itu tidak semua isinya itu. Itu yang kita harapkan, dan silahkan dia memilih dari apa yang ada. Itu juga menjadi persyaratannya Pak Philip dan Maria ya. Jadi itu menjadi persyaratan kita, sehingga ini tidak mudah. Sejak dulu ya Pak Amali ya. Ya, gimana Maria? Ya, kenapa kita tidak punya persyaratan yang cukup matang ini sejak dulu ya Pak ya? Ya, kan pengalaman menjadi guru buat kita. Jadi kejadian-kejadian sebelumnya itulah yang kita jadikan pengalaman, dan kita berembuk di Esko bahwa ya harus seperti ini. Sebab kan kebutuhan kita Maret. Insya Allah Maret itu untuk FIFA Matchday, sehingga kita masih ada waktu. Lebih baik kita hati-hati, tidak terburu-buru, daripada kemudian hasilnya mengecewakan kita semua. Itu Maria.
Baik Pak Amali, yang cukup menarik bagaimana kemudian filosofi sepak bola kita yang saat ini penuh didominasi oleh pemain-pemain dari Belanda, kemudian didatangkan John Hartman. Jika memang Hartman menjadi pelatih dari timnas Indonesia di masa mendatang, apakah kemudian ada kecocokan antara filosofi sepak bola pemain-pemain yang didominasi dari Belanda ini kemudian dilatih oleh seorang pelatih yang aktif di sepak bola Liga Inggris begitu? Iya, jangan-jangan nanti masalah budaya lagi-lagi jadi permasalahan begitu. Saya kira itu tidak jadi masalah yang dominan ya. Pasti ada adjustnya ya, penyesuaian-penyesuaian. Tapi kan kita sudah pernah punya pengalaman bagaimana Coach Sintayong melatih terakhir-terakhir ini kan isinya ya hampir semua mereka kan yang datang diaspora kita dari luar negeri. Tetapi bisa, kami meyakini kalau dia sudah kaliber pelatih internasional, ya apalagi sudah berada di beberapa tempat, maka kemampuan untuk beradaptasi, kemudian mengkomandani pemain-pemain dari berbagai latar belakang, itu tidak menjadi kesulitan yang berarti bagi yang bersangkutan. Jadi saya kira itu hal yang sudah biasa ditangani oleh para pelatih. Termasuk misalnya begini ya, ada pelatih-pelatih di liga kita yang datang dari luar, dari Eropa, dari Amerika Latin, ya mereka melatih dengan beragam latar belakang yang ada dan itu tidak masalah, tetap bisa jalan dengan baik ya. Saya kira pelatih yang kaliber yang seperti itu sudah tidak menjadi masalah yang sangat serius. Mereka butuh waktu untuk penyesuaian pasti, tetapi itu mungkin tidak akan terlalu lama dan terutama dengan situasi yang ada di Indonesia. Itulah sebabnya salah satu persyaratan kami, dia harus banyak waktunya di Indonesia. Kalau mau tinggal akan lebih bagus. Itu karena harus menyesuaikan dengan situasi sepak bola Indonesia, sepak bola Asia, terutama ya, tentu berbeda. Tetapi insya Allah ini bisa dilakukan. Karena itulah kemudian kami sangat hati-hati bernegosiasi dan ya mohon kesabaran publik untuk menunggu sebab kita sudah punya pengalaman dari sebelum-sebelumnya. Ya, Pak Amali, mungkin bisa singkat saja, Pak. Kan kalau publik ini para pecinta bola, kita para pendukung timnas begitu ya, maunya kan kita sudah berakhir lah dari mimpi buruk panjang ini di SEA Games. Boleh tidak sih kemudian kita diyakinkan kembali akan prestasi timnas, para pemain kita yang akan jauh lebih baik dengan kreativitasnya, bahkan semangatnya dan juga permainannya di lapangan, Pak Amali? Ya, tentu kita harus bangun kembali ya ke sepak bola Indonesia dan sepak bola Indonesia itu kan bukan hanya di tim senior saja, tetapi di berbagai kelompok usia juga itu harus dikembangkan. Nah, pelatih ini juga harus berkomitmen untuk itu. Makanya tadi kami sampaikan bahwa dia harus bisa berkeliling, ketemu klub, ketemu pelatih untuk bagaimana menghasilkan hasil yang baik. Harus ada proses, Maria. Proses yang baik dan dengan kita baik komunikasi, baik hubungannya, itu penting. Dan mudah-mudahan bisa kembali lagi kita ke performa yang diharapkan. Itu. Betul. Baik, terima kasih Pak Zainuddin Amali selaku Waketum PSSI sudah bergabung bersama kami. Tentunya kita berharap, kita percaya proses. Kita juga percaya bahwa timnas kita juga masih baik, masih mempunyai potensi untuk kemudian bisa berkembang lebih baik ke depannya. Pak Amali, terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih kita Maria, lanjutkan perbincangan ini ya. Ya. Kita lanjutkan perbincangan ini bersama dengan Bung Toel. Tommy Welly sudah hadir bersama kami di studio. Sesaat lagi Bung Toel, kami hadir untuk Anda usai jeda.